Gunakan yang lama ini. Ya, mohon komentarnya. Tolong Pak Rey. Ayo, Pak Rey. Tolong saya dulu lah. Mic ini tidak ada ini. Nanti yang lain ngomong nggak bisa. Pak Rey mungkin tetap di depan ya, jangan belakang ya. Supaya nanti maksudnya keadaan tanya kan tidak ada lagi yang itu nggak bisa loh Pak Rey. Bisa? Oh ya siap. Silakan Pak. Terima kasih Pak Chen. Kalau melihat apa yang sudah dibuat itu, tentu itu juga dengan pertimbangan yang sangat matang menurut saya. Karena apa? Karena kita waktu itu juga dalam rangka akreditasi, tetapi juga kita berpikir visioner. Sudah kita buat langkah strateginya untuk sampai pada sebuah katakanlah universitas begitu. Artinya apa? Artinya saya setuju yang sudah ada itu jangan dirubah dulu. Mungkin kita sempurnakan apa yang kira-kira itu. Karena itu sudah kemarin itu kita sangat matang diskusi soal itu. Itu komentar saya yang pertama. Yang kedua, kalau melihat tahap-tahap step by step itu, saya kira secara rasionalitas bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya, Pak Matius. Pertama saya mau jelaskan dulu untuk sesi ini. Apakah di sesi ini yang dipaparkan ini draft read ini harus kita beri masukan, tahukah kita menerima tawaran dari Prof. Edi kemarin bahwa yang 2019 itu yang dianggap sudah dan direview di 2024 ini. Kalau memang seperti itu, maka yang ini apakah draft 2024 atau yang 2019? Itu dulu. Ini 2019 atau 2024? Kalau teorinya Pak 2017 Pak. 2017. Apakah ini yang 2017? Berarti 2017 2045. Ya. Apakah yang ini akan kita jadikan definitif dan di SK-kan sampai 2045 itu, ataukah ini bagian dari review? Nah, kalau review baru kita lihat satu-satu. Tapi kalau misalnya agak begini, apakah review kita ini nanti yang 2017 ini di review di 2024 atau tidak perlu? Langsung aja yang definitif di 2017 sampai 2045 di SK-kan. Langsung saya jawab itu dulu. Iya. Oh gitu. Baik. Saya menjawab yang Pak Matius dulu Pak Sami ya. Oh ya Pak Kris mau bicara dulu ya. Silakan. Baik Pak Chen, terima kasih. Selamat pagi semua. Mumpung yang ditanyakan itu masih berbibitan. Saya sepakat dengan Pak Martinus tadi Pak Chen. Artinya kita sudah punya dokumen RIM, karena info tadi malam itu, kemarin itu kan kita belum punya RIM, sehingga ketika kita ada renstra lalu dianggap kita berpikirnya terbolak-balik gitu kan. Nah ternyata kita sudah punya RIM. Saya kira karena durasi RIM ini juga kita ada di dalamnya 2017 sampai 2045, dan forum ini juga adalah forum review, forum untuk katakanlah kita mulai berpikir yang lebih serius, dalam arti tidak untuk kepentingan asal ada RIM ya. Saya ingin mengusulkan
judulnya itu adalah review atas RIP ini, tapi RIP yang sudah ada ini nggak usah dikutak-atik lagi Pak Jen. Lalu kita buat semacam dokumen baru, dokumen review. Nah, di dokumen review itu barulah kita gunakan sistematika yang kemarin disampaikan Prof. Edi itu. Jadi yang sudah ada ini tidak usah disesuaikan dengan sistematika Prof. Edi. Panjang pekerjaan kita jadinya. Ya, toh juga tidak ada yang salah. Kalau saya lihat sekilas dari apa yang Pak Ken menjelaskan tadi, ya, kita sedang berada di dalamnya. Nah, kita sekarang tinggal berdiskusi, fokus untuk review ini berdasarkan sistematika yang dibuat Prof. Edi kemarin itu aja menurut saya Pak. Jadi nggak usah terlalu berbolak-balik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Sebelum ke Pak Ketua, nanti ke yang lain dulu sebetulnya ya. Silakan lagi. Silakan. Demokratis ya. Ya harus, baru pemilu. Siapa itu? Silakan. Ya. Dari Ben? Tidak ada Pak. Ada. Oh silakan kalau ada. Tidak ada. Oh nggak ada. Masih ada Bapak Ibu? Ada ini dari Pak Ketua ya. Baik, silakan. Baik, jadi terkait dengan review RIP rencana pengembangan, saya kira cukup jelas bahwa kita yang bukan penyusunan RIP baru, tetapi memang review ya. Nah, persoalannya di RIP yang lama itu kan memang dibuat secara cepat untuk kepentingan akreditasi ya. Itu dan saya pikir perlu juga kita melihat bagian-bagian tertentu yang di sisi regulasi misalnya sesuai atau tidak ya. Yang pertama, kalau dari setahun itu kan 2017, apakah di situ merefer ke statuta kita enggak? Kalau merefer ke statuta kita, otomatis itu udah dari sisi logika dan nggak benar gitu. Jadi tetap itu harus kita perbaiki, bukan mulai dari 2017. Kalau di situ merefer statuta Sakat Negeri Pontianak, statuta itu baru terbit di September 2019. Tidak mungkin kita memiliki RIP yang mengacu ke statuta di tahun 2017. Saya kira yang disampaikan Prof. Edi tadi malam memang harus kita cek lagi di situ, jangan sampai hal-hal seperti itu yang hal itu kita langgar gitu ya, dasar-dasar hukumnya. Dan saya kira kalau berpikir dari itu memang mau tidak mau ada sedikit bagian yang memang harus kita cek di statuta kita itu, apakah tadi ada prinsip dasar yang terkait dengan aturan-aturan. Jadi mungkin paling tidak tahunnya menurut saya harus diubah itu, yang aslinya ya, yang aslinya itu tahunnya harus diubah. Kemudian nanti kita akan yang lain-lain mungkin kita hanya melihat itu ada yang menyebut 2019 itu kayaknya disebut tadi itu. Sekilas saya lihat ya 2019, padahal aturan di 2019 itu 2017 belum ada aturan itu. Nah, dari tahun kalau saya tadi mengusulkan memang diperbaiki kalau logika kita dasar penyusunan statuta rencana induk demikian itu setelah adanya statuta, karena memang statuta itu aturan dasar ya, sebenarnya yang lain bisa disusun setelah ada statuta. Jadi kita tidak mungkin menyusun sesuatu tanpa adanya statuta. Nah, terkait visi misi juga itu ditetapkan di statuta. Tidak mungkin 2017 sudah ada visi misi yang ditetapkan di statuta. Makanya dari tahun menurut saya tetap harus kita ubah ya, yang di RIP yang lama.
Nah, nanti kita tinggal mereview langkah-langkah yang di 2024 ke atas. Itu yang kita review langkah-langkahnya. Jadi paling tidak memang mungkin ini kita untuk mengecek ini, kalau bisa sih memang RIP ini di-share ke semua, nanti mungkin sambil jalan memberikan catatan ada tidak regulasi yang tadi prinsip dasar itu dilanggar di teks itu gitu loh, di teks tadi. Yang jelas dari sisi judul menurut saya itu sudah melanggar kaidah itu karena dia mulai dari 2017. Nah, mungkin yang perlu kita sepakati, kalau saya cenderungnya RIP kita itu bukan mulai 2017 tapi 2020 karena statuta kita itu terbit di 2019 September. Nanti ini sudah diakhir tahun ya. Sehingga dari sisi logika kita baru bisa menyusun itu setelah statuta kita terbit, baru kita menyusun RIP itu di awal kita susun di akhir tahun itu, nanti ditetapkan di awal tahun 2020 sehingga RIP kita itu 2020 sampai 2044 atau 2025. Itu yang kita sepakati ya. Nah, mungkin kalau saya sarankan mungkin ini dibaginya dulu, kita masing-masing lihat tadi yang kita lihat itu apakah ada itu aja yang melanggar kaidah dasar itu tadi. Tapi kita sepakat nanti kita akan mulai perbaiki di 2020 sampai 2025. Mungkin kita berikan waktu sekitar setengah jam untuk semua mereview, kemudian memberikan catatan, mungkin catatan pribadi nanti dikumpulkan. Nah, setelah itu baru kita lanjut mulai 2024 ke atas itu gimana? Yang penting itu pertahapan itu. Tapi sebelum kita bicara pertahapan, kita harus bahas dulu tentang isu strategis yang mau kita angkat. Jadi dua hal itu yang perlu kita sepakati bersama. Pertama, isu strategisnya. Kalau dari usulan Prof. Edi kemarin kan ada beberapa usulan mulai dari peningkatan IPE, perlu tenaga kritis dan segala macam. Nah, itu nanti yang kita bahas bersama lah kan. Itu nanti isu-isu yang mau kita angkat. Nah, dengan itu baru kita bahas yang peta yang tadi itu, peta pertahapan itu, roadmap-nya. Mungkin di sini kita lebih fokus ke situ gitu ya. Jadi peta pertahapan itu, roadmap-nya itu. Kalau saya usulkan gitu, jadi mungkin bisa dulu kita cek itu selama 30 menit, kasih catatan ada tidak yang melanggar kaidah dasar itu. Nanti baru kita lanjut bahas tentang pertahanan ini, baru lanjut ke tadi yang roadmap itu. Jadi 3 hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin menanggapi Pak Ketua ya. Nggak perlu pakai mic lah. Kalau ini dibagikan ke kita, harus dipastikan dulu apakah kita tetap mulai 2017 atau 2020. Karena kalau 2020, saya yakin pasti tidak ada yang dilanggar nih. Apanya? Dokumen-dokumennya itu. Kalau kita mulai 2020. Dari sisi aturannya pasti tidak ada yang kita langgar nih. Tidak ada ya? Kalau dari mulai 2020 Pak. Siapa tahu nanti di situ ada mengacu ke dokumen-dokumen di 2021 gitu. Tidak ada. Nah, kita pastikan dulu kita mau 2020 atau 2017 itu loh. Saya usulkan kita revisi di 2020. Nah, oke. Karena di sisi dasar itu sudah clear gitu loh. Jadi Itu sepakat nggak? Iya, sepakat. Sepakat Ya, 2020. kalau 2017 ada yang dilanggar nih. Nomor 10 pasti ada dilanggar. Tinggal kita lihat 2017. apakah ada aturan di 2021, 2022 yang diacu di situ. Nah, itu Tidak ada. ada. Ya, Baik. dicek gitu. Atau di 2020 tapi di Maret misalnya. Jadi kita sepakat itu nanti ditetapkan di 2020 Januari. Mari ya. Jadi coba dicek apakah ada aturan-aturan setelah itu yang masuk situ. Itu aja. Mungkin kalau itu mungkin nggak perlu lama ya, 15 menit cukup kan? Iya, cukup. Atau bisa nggak langsung Pak? Atau Tidak ada kita aturan lihat di bersama, atas Pak. 2019, Pak. Coba di search. Langsung lihat bersama sudah aja. di-share ke grup Pak. Oke. Jadi maksud saya apakah kita
tidak langsung saja kita lihat. Oh, boleh. Bagusnya kita lihat langsung Pak, lebih cepat kali. Jadi cepat aja tuh. Hanya nomor 10 aja yang salah nih. Di menimbang Dari sisi regulasi ya. di mengingat regulasi itu. Mengingat, menimbang. SK itu berarti dari sini. Nah, itulah ini yang salah tuh yang 2020. Kita boleh SK kan? Cepat yang ya, saya satu teriakkan itu dari itu itu udah salah ya. Ini SK ya. SK Kemarin nggak dicek asesor ya. SK 2017. Ini aturannya. SK dengan sendirinya. Nah, nomor juga- 10 tuh jadi SK dengan sendirinya juga berubah Pak kalau 2020. Itu SK Nah, itu tadi kan yang pasti keliru kan nomor 10 itu kalau kita 2017 kan Iya, nggak betul. mungkin kita mengacu ke Iya, satu betul. kali itu. Iya. Baik. Ya, Kalau 2020 supaya ini bisa terdokumentasi dengan baik, mungkin bisa digunakan aplikasi yang bisa mencoret-coret PDF. Karena kalau kita mencoret ini, kita bisa menunjukkan ini yang kita ubah. Jadi prosesnya ada, bukan kita mengubah dari Word-nya, tapi dari PDF-nya. Jadi ada kinerja yang kita lakukan. Biasanya kita kejar langsung diedit di Word, jadi tidak kelihatan pengerjaannya seperti apa. kayaknya nih Mas Wawan perlu turun tangan langsung di depan tuh Pak. di sini Pak. Saya gabung. Dia punya Saya kalau ini saya urusan pernah komputer. konfirm ke Word, dia tetap dalam bentuk JPEG Pak. Saya Iya, nggak tahu apakah dia bisa makanya masuk atau- dikasih tanda atau komentar itu ada draw. Jadi bisa. Itu ya. Nah, itu dikasih tanda, ini dikasih Oh. di save, Oh. kita masih ada jejaknya, jadi ada jejak review yang kita lakukan. Berarti disilang ya. Itu kan nanti baru kita perbaiki. Ini bisa langsung di set ya? Bisa di save, Bisa terset ya? bisa. Itu yang di sebelah kanan lah. Save. Oke. Seperti ini. Terima kasih Bang. Mungkin di judul itu langsung di itu aja di itu di Ah, itu langsung 2017 itu dicoret 2020. ya. Coret. 2020. Terus. Dapat belajar menulis. Teriakkan Pak, karena langsung dia bisa. Tuh Pak Leon dah menemukan beberapa lagi Pak Jen. Nah, jadi kita bentar. Memutuskan itu Pak Jan. Memutuskan. Ini ya. Nah itu nomor Ini ya. 2 tahun 2021 padahal kan tahun Kemarin nggak ada ya. Itu Ah, ajaib itu lagi. Itu tadi kan 2020 juga masih keliru tuh. Berarti 2020 pun masih keliru lagi. Ya, karena itu surat keputusan internal bisa diperbaiki saja Pak. Sesuaikan. Itu kan dibuat oleh Pak Ketua tuh tekennya tuh. Ya, oke. Dari kita. Itu naikkan malah Pak Yosef tuh. Pak Yosef. 2017. Oh, itu zaman Pak Yosef. Pak Yosef. Kan ajaib gitu. Karena mulai 2020 berarti Tanggalnya itu juga diubah jadi itu nanti jadi Ah, 1 rupanya Januari bisa dipasang Januari tombol. 2020. Januari 2020 itu. satu. Nah, pokoknya Januari awal Januari, Januari. kita cek tanggal berapa. Januari. Siapa yang nulis tuh? Pak? nomor diktumnya juga diperhatikan Pak Jan. Nomor diktumnya. Ini susah ini. Aduh. Tidak salah kajian 2020 ya. Nomor diktumnya Pak Jan. Ini siapa yang nyoret di Pak Cen? Pak Cen. Bukan juga juga. Ini Pak. Oke. Nomor diktumnya itu coba ada atas bawah tuh. Ya, Pak Leon. Ya itu setelah Nah, memutuskan itu 2017 itu kan dikali. Nah, itu Ketiga, kan dikali. ada pertama, kedua. Di bawahnya lagi itu ada pertama, kedua lagi gitu. Pertama. Nomor diktumnya diktum. Gimana Pak? Ah, Pertama, kedua, dua kali. nomor diktum. Ah, itu pertama, kedua lagi. Di atasnya juga ada ulang-ulang deh tuh. Huruf pun beda juga huruf. Hurufnya juga sebenarnya perlu diperhatikan. Tidak time New Roman semua.
Ya, ada yang agak terang, ada yang gelap gitu kok Pak. Itu sih karena proses PDF-nya kan. Itu kan Bu Yusi ini. Oh, Bu Yusi pula yang dia tuh.